Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dilimpahi rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bisa bersama-sama dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita masuk pada suratul Fajr. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Hadirin rahimakumullah, Suratul Fajri wa hiya makkiyatun kulluha. Suratul Fajr adalah surah makkiyah seluruhnya bi ijma'ihim, dengan ijma' para ulama. Artinya seluruh ayat dalam suratul Fajr adalah makkiyatun, diturunkan sebelum hijrah. Wa hiya thalathuna ayah, dan suratul Fajr itu terdiri dari 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashar. Az-zahiru utawi kang zahir, annal fajra satamane fajr, huwa utai al fajr iku al masyhuru kang den kenal, wal ma'rufu lan kang den ya kang den kenal, alladzi huwa alladzi kang huwa kang utawi al fajr iku bad'un nahari kawitane awan. Qalahum dawuh ing qaul sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aqsama wa sumpah sapa Allah bihi kelawan al fajr, kama aqsama kaya oleh sumpah sapa Allah bis subahi kelawan waktu subuh. Wa yuradu lan ten karepaken bihi kelawan al fajr iku al jinsu jenis, la fajra yaumin makhsus, ora fajar ora fajare dina makhsusin kang den khususaken. Walayalil asyru lan pira-pira wengi kang 10 allati kang aksama kang wis sumpah biha kelawan allati hiya ya allati iku al asyru 10 al awakhiru kang akhir min ramadhana saking wulan Ramadan. Qala wasdawuh ing qaul sapa Ibnu Abbas, wa qila lan ten ucapaken iku al asyru 10 al awailu kang kawitan minhu saking Ramadan. Wa qila lan ten ucapaken iku al asyru 10 al awailu kang kawitan minal muharrami saking wulan Muharram. Wa qila lan ten ucapaken al asyru 10
min Dzulhijjati sangking wulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, dalam suratul Fajr Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan sumpah dengan beberapa makhluknya. Seperti yang telah kita jelaskan berkali-kali, karena dalam juz Amma itu banyak sekali surah-surah dalam juz ini yang diawali dengan sumpah-sumpah Allah dengan berbagai makhluknya. Telah kita jelaskan bahwa Allah itu bersumpah dengan makhluk yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi Allah itu bersumpah dengan makhluknya yang Allah kehendaki. Berbeda dengan kita. Kalau kita, maka tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Enggak boleh kita bersumpah dengan langit, bumi, dengan manusia, dengan kedua orang tua dan seterusnya. Hukumnya dirinci. Apabila seseorang bersumpah dengan selain Allah, itu dengan mengagungkan selain Allah itu seperti pengagungan dia kepada Allah, maka itu tergolong sebagai kesyirikan. Tetapi apabila seseorang bersumpah dengan selain Allah, tidak mengagungkannya seperti mengagungkannya dia kepada Allah, maka itu tidak tergolong sebagai syirik, tetapi hukumnya tetap dosa, tetap haram. Tidak boleh bagaimanapun kita bersumpah dengan selain nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan yang dia kehendaki. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk tertentu, maka menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu istimewa. Makhluk-makhluk itu memiliki manfaat-manfaat tertentu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Memiliki hikmah-hikmah tertentu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Fajr Allah bersumpah pada ayat yang pertama dengan Al-Fajr. Al-Fajr itu sama dengan As-Subh. Dalam surat yang lainnya Allah bersumpah dengan waktu subuh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Fajr. Al-Fajr dengan As-Subuh itu sama. Salatul subhi, salatul fajr itu sama. Jadi istilah ketika kita mengatakan salatul fajr. Apa salatul fajr? Ya salatul subuh. Karena Al-Fajr dan As-Subuh itu maknanya adalah sama. Kalau rakaat al-fajr, 2 rakaat salat al-fajr, yang dimaksud di sini adalah salat sunnah qabliyah dari salat subuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi az-zahir, yang zahir bahwa al-fajr ini adalah al-fajr yang masyhur, yang sudah dikenal, yaitu yang menandakan awalnya siang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa malam itu kapan? Malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari seluruhnya sampai terbitnya fajar. Itu yang disebut dengan malam. Ketika datang waktu maghrib, yaitu tenggelamnya
seluruh lingkaran matahari, maka dikatakan malam telah tiba. Kemudian kapan malam itu berakhir? Ketika al-fajrus shadiq itu telah terbit. Itu tanda waktu malam telah tiba. Sehingga dikatakan ada awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Nah, siang itu kapan? Siang itu dengan berakhirnya waktu malam, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Ketika fajar shadiq itu telah terbit, telah terlihat fajar shadiq itu, yaitu cahaya putih yang berada di ufuk timur, yang melintang, bukan yang vertikal, tetapi yang melintang di ufuk timur dari utara sampai ke selatan, yang asalnya tipis kemudian meluas. Itu yang disebut dengan al-fajrus shadiq. Disebut as-shadiq karena sebelumnya muncul fajar yang lain, yang itu bukan penanda masuknya waktu subuh, bukan penanda awalnya waktu siang. Tetapi fajar ini berbentuk vertikal. Dia terbit tegak lurus ke atas. Tetapi hanya muncul sebentar kemudian menghilang. Nah, setelah itu baru beberapa menit kemudian baru muncul al-fajrus shadiq, yang itu penanda akhir malam dan awal siang. Kapan siang itu? Siang itu sampai tenggelamnya matahari. Kalau pagi-pagi itu namanya awalun nahar, yaitu awal siang, namanya pagi kalau kita menyebutnya pagi. Kemudian ada tengah siang, yaitu waktu zuhur, itu tengah hari. Kemudian ada akhir siang yang disebut dengan sore hari. Nah, jadi itu batasan malam dan siang. Jadi al-fajr, Allah bersumpah dengan al-fajr, yaitu yang menjadi permulaan siang atau akhir dari malam. Perubahan malam ke siang itu tandanya adalah terbitnya fajar shadiq. Perubahan siang ke malam itu adalah dengan tenggelamnya matahari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aksama bihi kama aksama bis subhi wa yuradu bihil jinsu la fajra yaumin makhsus. Kemudian di sini wal fajr itu yang dimaksud adalah jenis dari fajar. Tidak yang dimaksud adalah fajar dari hari tertentu. Bukan fajarnya hari Jumat, bukan fajarnya hari Kamis, bukan fajarnya hari Senin, tidak. Tetapi fajar sebagai sebuah jenis dari fajar. Jadi fajar itu al-jinsu. Seperti halnya untuk mendekati pemahaman, manusia itu jenis makhluk namanya manusia. Di bawahnya itu ada namanya Ahmad, ada namanya Ali, ada namanya Zaid. Itu di bawah jenis. Al-fajr itu jenis. Ada fajar hari Ahad, ada fajar hari Jumat, ada fajar hari raya Idul Fitri, ada fajar Idul Adha, ada fajar misalnya Yaumul Arafah, dan seterusnya. Karena setiap hari kan terbit fajar. Maka yang dimaksud di sini adalah fajar jenis, bukan fajar dari hari tertentu. Itu yang zahir seperti itu. Wal fajri artinya demi fajar secara umum, tidak fajar hari tertentu, tanggal tertentu, tidak. Wal layali wal ashr, walayalin ashr, walayalin ashr, al-layalil ashru
malam-malam yang 10, demi malam-malam yang 10. Apa malam yang 10 itu? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Karena terdapat 10 malam itu yang mulia, itu bukan hanya satu. Nah, sehingga di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-layali al-ashr, malam yang 10, malam yang jumlahnya 10, bukan malam ke-10. Nah, tetapi malam yang jumlahnya 10. Kalau yang ke-10 itu asyir, walayalin, misalnya asyir, tapi kan jamak itu. Nah, sehingga walayalin asyir itu artinya malam yang jumlahnya ada 10 malam. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Karena 10 terakhir di bulan Ramadan itu istimewa. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Meskipun Lailatul Qadar itu tidak dipastikan ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia berada di awal Ramadan, di tengah Ramadan. Namun berdasarkan sabda Nabi ini, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, maka para ulama mengatakan kebanyakan Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya yang sering Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih sering lagi di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau itu lebih semangat dan lebih giat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan, beliau dari awal Ramadan beliau telah bersemangat, telah mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal saleh. Tetapi ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau lebih lagi memperbanyak, lebih lagi menguatkan di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau melakukan i'tikaf di masjid di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, maka menunjukkan 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah hari-hari atau malam-malam yang mulia. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa walayalin ashr itu yang dimaksud adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud di situ al-ashrul awail min Ramadan. Jadi 10 pertama dari bulan Ramadan. Nah, 10 pertama dari bulan Ramadan. Bukan 10 terakhir, tetapi 10 pertama dari bulan Ramadan. Karena 10 pertama bulan Ramadan juga memiliki keistimewaan, yaitu di awal bulan yang paling mulia. Kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud adalah al-ashrul awail minal Muharram. 10 pertama dari bulan Muharram. Nah, kita mengetahui bahwa bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4
bulan yang disebut dengan al-ashhur al-hurum. Al-ashhur al-hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hukum-hukum yang khusus. Yang 3 itu berurutan, yang 1 itu terpisah. Yang berurutan itu yaitu Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian yang 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut 4 bulan yang dimuliakan yang disebut dengan istilah al-ashhur al-hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pada 4 bulan ini kita itu disunahkan untuk berpuasa. Pada bulan al-ashhur al-hurum kita diperintahkan untuk puasa, yaitu puasa sunnah. Sehingga ketika ada sebagian orang yang membid'ah sesatkan puasa Rajab, maka itu sama sekali tidak berdasar. Karena puasa Rajab meskipun tidak ada dalil secara khusus yang sabit menjelaskan tentang puasa Rajab, tetapi keumuman hadis yang memerintahkan umat Islam berpuasa di bulan-bulan haram al-ashhur al-hurum ini sudah cukup menjadi dalil tentang kesunahan puasa di bulan Rajab. Bahkan bukan hanya punya bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram serta bulan Rajab. Hanya saja untuk bulan Dzulhijjah beberapa hari yang diharamkan berpuasa, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Itu pada hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Sisanya maka itu disunahkan kita untuk berpuasa. Bahkan berpuasa di bulan Muharram itu termasuk puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Muharram ini termasuk puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Dan di awal Muharram itu ada hari-hari yang mulia. Hari-hari 10 pertama bulan Muharram itu adalah hari-hari yang mulia. Kita disunnahkan secara umum di bulan Muharram kita disunnahkan berpuasa, tetapi di 10 awal bulan Muharram itu lebih-lebih lagi, lebih dikuatkan. Yaitu pada tanggal 10 Muharram disebut dengan Yaumu Asyura. Yaumu Asyura pada 10 hari tanggal 10 Muharram. Sunnah kita berpuasa. Pada hari sebelumnya yaitu tanggal 9, namanya Tasu'a. Ini kita juga disunnahkan untuk berpuasa. Jika kita bisa puasa seluruh bulan di bulan Muharram, maka itu sesuatu hal baik. Tetapi kalau tidak, paling tidak kita puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Muharram yang disebut Imam Syafi'i menambahkan bukan hanya tanggal 9, 10 Muharram, tetapi ditambahkan lagi tanggal 11 Muharram. Nah, ini Asyura hari istimewa dalam sejarah. Asyura ini hari yang penuh dengan sejarah. Karena banyak kejadian-kejadian penting terjadi pada hari Asyura. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pendapat yang berikutnya, waqila al-asyru min Dzulhijjah.
Pendapat yang berikutnya yang dimaksud dengan walayalin asyar, malam yang 10 itu adalah 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Ini juga hari istimewa. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa amal soleh yang dilakukan pada hari-hari di awal bulan Dzulhijjah itu adalah amal utama. Artinya hadis itu kita ini dianjurkan untuk lebih memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 1 sampai 10. Dan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu terdapat hari yang paling utama dari semua hari dalam 1 tahun. Hari apa itu? Yaumu Arafah. Namanya Yaumu Arafah. Jadi Yaumu Arafah itu afdalul ayyam fis sanah. Hari yang terbaik, hari yang paling mulia dalam 1 tahun. Yaumu Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau afdalul ayyam fil usbu' itu Yaumul Jumu'ah. Hari terbaik dalam 1 minggu hari Jumat. Hari terbaik dalam 1 minggu adalah hari Jumat. Kalau hari terbaik dalam 1 tahun itu Yaumu Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kita juga disunnahkan untuk berpuasa. Dan juga pada hari-hari sebelumnya tanggal 8 yang disebut tarwiyah, tanggal 7 sampai tanggal 1. Nah, kalau tanggal 10 itu haram berpuasa karena itu adalah Idul Adha. Haram berpuasa, demikian juga setelahnya tanggal 11, 12 dan 13 yaitu Ayyamut Tasyrik. Kalau kita bisa berpuasa tanggal 1, tanggal 9 maka itu baik. Tetapi paling tidak kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu pada hari Arafah. Pada hari Arafah ini orang-orang yang menunaikan ibadah haji mereka wukuf di Arafah. Jadi Arafah itu nama hari juga sekaligus nama daerah, daerah Arafah. Di sana seluruh orang yang menunaikan ibadah haji mereka melakukan wukuf. Wukuf itu berada di sana. Berada di sana meskipun berada di dalam kendaraan. Waktunya terbatas. Sehingga kalau seseorang terlewat wukuf di Arafah di waktu yang telah ditentukan, maka hajinya enggak sah. Dia harus mengulang lagi. Berbeda dengan rukun-rukun haji yang lainnya yang bisa diulur-ulur, artinya bisa kompromi waktunya. Tetapi kalau hari Arafah atau wukuf di Arafah ini tidak bisa, sehingga dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Apa berarti? Bukan berarti bahwa rukun haji itu hanya wukuf di Arafah. Yang menentukan haji itu hanya wukuf di Arafah, tidak demikian. Seluruh rukun haji menentukan keabsahan ibadah haji. Hanya saja karena wukuf di Arafah itu waktunya itu terbatas, sehingga kalau seseorang itu ketinggalan maka hajinya akan batal. Karena itu disebut al-hajju Arafah.
Itu maksudnya seperti itu. Karena itu pada hari Arafah di saat di waktu wukuf itu semua ada di sana, termasuk orang-orang yang sakit di rumah sakit itu dibawa dari rumah sakit, dibawa meskipun di atas ranjang, dibawa semuanya pakai, dibawa ke Arafah. Karena apa? Kalau enggak mereka tetap yang itu berada di luar Arafah, maka dia sudah jauh-jauh dari Indonesia misalnya mengeluarkan biaya banyak, haji batal karena dia tidak ikut wukuf di Arafah di waktu yang ditentukan. Semuanya dibawa ke Arafah pada hari itu. Karena penting itu ada di sana, bukan dia doa-doa tertentu. Yang penting dia ada di tempat itu, yaitu di Arafah pada waktu yang ditentukan di hari Arafah itu. Karena itulah maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Nah, itu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka 10 pertama, apalagi ada Idul Adha di situ. Pada 10 pertama hari raya itu ada Idul Adha, yang itu merupakan juga hari yang mulia di dalam Islam, hari yang diagungkan di dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hari-hari yang 10 ini yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa di beberapa bulan, sehingga kemudian para ulama itu berbeda pendapat tentang maksud dari ayat walayalin asyr. 10 malam itu apa yang digunakan untuk sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan wasyaf'i wal watr. Rawawus ngriwayataken sapa Abu Ayyub bin Abu Ayyub Al-Ansari anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna syafa'a sak temene syafa' iku yaumu arafata dina Arafah wa yaumul adha lan dina adha wal watru lan utawi watr iku lailatun nahri, ya malam lailatun nahri, malam nahar. Wa qila lan den ucapaken asyafa'u utawi asyafa iku az-zauju genep, wal watru lan utawi watr iku al fardu ganjil. Wal laili idza yasar muqbilan, yasar muqbilan halih kang ngadep, wa mudbiran lan halih kang ngungkuri. Wal muradu lan utai kang den karepaken bil laili kelawan lail waktu wengi, huna ing dalam kene panggonan, annahu sak temene al-lail iku amun kang umum fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi. Wa hadza utawi iki iku adz-dzahiru kang zahir. Wa qila lan den ucapaken lai iku lailatul Muzdalifah, wengine Muzdalifah. Wa qila lan den ucapaken iku lailatul qadri, lailatul qadar. Wasyaf'i wal watr. Nah, di sini juga ada khilaf di antara para ulama tafsir. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu ada perbedaan pendapat, tetapi tidak dalam keseluruhan penafsiran ayat Al-Quran. Sehingga ada istilah al-ijma' tafsir, ada istilah al-ikhtilaf fit tafsir. Apa al-ijma' fit tafsir? Al-ijma' fit tafsir artinya penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang disepakati penafsirannya oleh seluruh para ulama tafsir.
nggak ada perbedaan pendapat di antara kalangan mufassir yang mu'tabar tentang penafsiran ayat tersebut. Maka ini disebut al-ijma' fit tafsir. Itu biasanya karena memang ayat itu qat'iyud dilalah atau muhkamat, atau memang sebenarnya dhanniyud dilalah, tetapi karena sudah ada penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada penafsiran Nabi terhadap ayat itu, maka menjadikan nggak ada khilaf di antara para ulama. Atau karena memang sudah ada penjelasan ayat lain terhadap ayat itu. Karena ayat-ayat Al-Quran itu kan yufassiru ba'duha ba'dan. Ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada suatu ayat itu muhkamat atau qat'iyud dilalah, sudah ijma' itu nanti, nggak akan mungkin ada khilaf. Atau yang kedua, ada ayat Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, maka itu juga akan jadi ijma' tentang penafsiran ayat tersebut. Atau yang ketiga, ada sebuah ayat Al-Quran kemudian ditafsirkan oleh Nabi dan penafsiran Nabi itu sabit, maka nanti akan terjadi ijma' juga terhadap penafsiran ayat tersebut. Sehingga ada namanya al-ijma' fit tafsir. Tapi ada al-ikhtilaf fit tafsir balikannya. Ini hanya secara global ya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang sampai sekarang para ulama berbeda pendapat tentang penafsirannya. Dan apabila perbedaan pendapat dalam menafsirkan tersebut itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penafsiran dan dilakukan oleh para mufassir yang mu'tabar, yang memenuhi syarat sebagai seorang mufassir, maka khilaf itu bisa diterima. Artinya kita bisa mengikuti pendapat ulama ini, kita juga bisa mengikuti pendapat ulama yang lainnya. Sama-sama bisa ambil pendapat mereka karena memang qaulnya dalam tafsir itu mu'tabar. Bisa dianggap karena memiliki tendensi, memiliki hujjah baik dari sisi bahasa maupun dari sisi riwayat misalnya. Nah, itu ada tendensinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita kemukakan karena dalam ada sebuah syubhat yang dilontarkan oleh sebagian para akademisi di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Mereka mengemukakan bahwa sebuah konsep atau sebuah konsep penafsiran yang disebut dengan istilah relativisme tafsir. Relativisme tafsir. Apa paham relativisme tafsir ini? Sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa semua tafsir itu kebenarannya relatif. Jadi mereka mengatakan semua tafsir itu kebenarannya relatif. Relatif itu bagaimana? Relatif tidak pasti. Bisa benar, bisa enggak. Semua tafsir itu menurut mereka. Menurut yang mengusung paham relativisme tafsir. Bahwa kebenaran sebuah tafsir itu sifatnya nisbiyah. Nisbiyah. Itu paham ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Bahkan sebagian tokoh yang mengusung paham ini mengatakan sampai tafsir Nabi terhadap Al-Quran itu nisbi,
itu relatif kebenarannya. Tidak bisa dipastikan bahwa itu benar. Itu menurut mereka. Jadi mereka seolah menggiring opini itu seolah-olah benar. Mereka mengatakan yang benar itu Quran. Kalau penafsirannya itu bisa benar, itu bisa salah. Opininya yang digiringnya dari sana. Quran tidak diragukan, pasti benar. Tapi penafsiran mufassir terhadap ayat Al-Quran itu belum tentu benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pada pemahaman orang terhadap Al-Quran itu bisa benar salah. Tetapi ada penafsiran-penafsiran yang itu dipastikan benar. Yaitu ketika itu penafsiran ayat-ayat yang enggak memiliki makna kecuali hanya satu. Maka pasti itu maknanya yang lain. Maka itu dipastikan itu benar. Jika itu kan oleh ayat yang lain atau ditafsirkan oleh Nabi. Karena Nabi itu manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Apa bedanya manusia pada umumnya dengan Nabi Muhammad? Di antara Nabi Muhammad menerima wahyu, berbeda dengan kita. Kalau kita nggak menerima wahyu, tafsir bisa jadi salah. Para tafsir itu selain Nabi bisa salah dalam menafsirkan Al-Quran karena tidak berdasar wahyu. Tapi kalau Nabi yang menafsirkan Al-Quran, maka itu dipastikan benar karena beliau itu berdasar juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in illa wahyu yuha. Maka tafsir Nabi pasti benar. Kalau ada kelompok relativisme tafsir ini kemudian mengatakan bahwa tafsir Nabi bisa jadi salah, ini kefatalan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan umat Islam ini menjadi ragu terhadap ajaran agamanya. Kalau semua penafsiran terhadap Al-Quran ini kebenaran relatif, artinya kebenaran syariat Islam itu haram itu semuanya jadi relatif. Jadi relatif, bisa ya, bisa enggak, bisa ya, bisa semuanya seperti itu. Kalau semuanya seperti itu, nah itu namanya bukan syariat. Syariat Islam itu kan untuk diikuti agar seseorang itu mendapatkan jalan kebenaran. Kalau semuanya itu khilaf, semuanya itu memiliki kebenaran yang banyak, artinya yang banyak itu yang ini boleh dikatakan benar, ini benar dan seterusnya, maka rusak, syariat itu akan rusak. Jadi ada hal itu yang dipastikan itu benar dan ada hal-hal yang belum bisa dipastikan itu benar. Nah, hal-hal yang belum dipastikan benar itu masalah-masalah khilafiyah yang memang khilaf yang mu'tabar yang tadi sudah kita sebutkan. Pertama, pendapat itu muncul dari seseorang yang khilafnya itu mu'tabar, dari mujtahid, dari mufassir yang memenuhi syarat-syarat mufassir, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sedikit menyimpang karena agar kita nggak bingung ya, karena banyak kita akan menemui dalam membaca tafsir ini, termasuk dalam juz amma ini ada khilaf wakila. Jangan kemudian kita menjadi menjadi gimana sih? Kok kila-kila misalnya.
Yang benar itu yang mana sebenarnya? Walayalin asyr itu yang mana sebenarnya yang benar ini? Kok katanya misalnya katanya ini. Benar itu yang mana? Jangan sampai seperti itu kita berpendapat. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang memungkinkan ada khilaf, dan di situ kandung rahmah. Jangan kemudian kesimpulan yang kedua, karena ada kila menurut pendapat ini, kemudian dia pun kemudian menjadi bebas menafsirkan Al-Quran, karena dia juga merasa berhak untuk berbeda ulama yang lain. Wah, kalau gitu saya inilah, meskipun ulama yang lain berpendapat 1, 2, 3, saya berpendapat yang keempat misalnya. Dia ikut-ikut menelurkan sebuah pendapat baru, itu juga nggak bisa, karena dia bukan seorang mufassir yang memenuhi syarat tertentu. Ini untuk sekedar meluruskan, tapi ini sesuatu yang penting untuk disampaikan. Nah, terkait dengan asy-syafa' wal watr, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan asy-syafa' itu yaumul Arafah dan yaumul Adha, berarti tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan al-watr itu adalah Lailatul Nahr, berarti malam hari raya. Nah, Nahr itu kan yaumun Nahr itu yaumu Idul Adha. Nahr itu kan penyembelihan kurban. Nah, malam penyembelihan kurban maksudnya berarti malam hari raya. Itu yang dimaksud watr. Tapi pendapat yang lain syafa itu dimaknai secara harfiah. Syafa itu artinya zauj. Zauj itu genap berpasangan. Watr itu sendirian, artinya ganjil. Kalau dikatakan 2, 4 itu kan berpasang-pasangan, zauj. Kalau 1, kemudian 3, 5 itu ada yang sendirian. Itu namanya ganjil. Jadi syafa' itu genap, watr itu ganjil. Dimaknai seperti itu. Walaili idza yasr. Yasr itu artinya yang datang dan pergi. Malam ketika dia datang dan pergi. Malam kan datang kemudian pergi. Datang dengan tadi kita katakan tenggelamnya matahari, maka malam datang. Nanti terbit fajar shadiq, maka malam pun pergi. Dan yang dimaksud dengan malam di sini adalah secara umum ya malam. Tidak tertentu pada malam apa, bukan ditentukan pada, menurut pendapat pertama, bukan malam Lailatul Qadar, bukan Lailatul Nahr, bukan Lailatul Sya'ban, bukan Lailatul Arbi'a, Lailatul Jum'ah dan sebagainya. Nah, tetapi malam secara umum, itu pendapat pertama. Ini yang zahir, karena memang nggak ada pengkhususan. Wakila, dan menurut pendapat yang kedua, al-lail malam yang itu Lailatul Muzdalifah. Lailatul Muzdalifah yaitu malam ketika orang-orang yang haji itu mabit di Muzdalifah. Kemudian menurut pendapat yang ketiga, yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, itu yang sering salah ucap, tapi sudah salahnya kaprah. Kaprah itu sudah umum diucapkan oleh orang, mengatakan Lailatul Qadar. Padahal ayatnya sudah jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadri, bukan Lailatul Qadari. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka berarti bacanya Lailatul Qadr, bukan Lailatul Qadar. Tapi orang Jawa itu Lailatul Qadar nyebutnya. Padahal qadar dengan qadar itu memiliki makna yang jauh berbeda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr,
ai hal fi dzalika ana ta iku ing dalem mangkono-mangkono kang den sebut minal umuri saking pira-pira perkara alati kang aqsamna kang wis sumpah sapa kita biha kelawan al umur qasamun sumpah lidhi hijr kedue wong kang duweni akal lidhi aklin hijr di sini akal lidhi hijrin lidhi aklin kedue wong kang duweni akal orang yang berakal. Jadi apakah perkara-perkara yang dijadikan sebagai sumpah oleh Allah yaitu fajar 10 malam kemudian syafa watar lail itu menjadi apakah bagi orang yang berakal itu hal-hal yang dijadikan sebagai sumpah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Setelah baru materi sumpahnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Dan seterusnya insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.